Pemirsa, strategi Capres dan Cawapres di waktu kampanye tidak sekedar mengobral janji, ide, dan gagasan. Betul sekali, gimik politik berupa joget, bahkan juga keriangan pun menjadi efektif di tengah ketegangan politik untuk mendekatkan hati kepada ini udah mau doorstop ya Bang ya? Arah politik mencari simpati pemilih tidak lagi melirik program, ide, juga gagasan. Strategi santai dan penuh dengan keriangan seperti goyang gemoy ala pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto sepertinya efektif menarik audiensi pemilih muda. Sedikitnya aksi gimik joget bapak berusia 70 tahunan itu menular dan diikuti pengusung pasangan calon presiden lain. Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang juga pengusung calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD itu terlihat asyik bergoyang bersama dengan masyarakat dengan diiringi lantunan lagu Jawa. Puan juga menyempatkan menyapa pedagang dan pembeli di Pasar Gede, pasar tradisional di Klaten, Jawa Tengah yang baru saja ia resmikan. Menurut Puan, berjoget merupakan simbol dari kegembiraan dan dapat mengurangi penat di tengah suhu politik yang mulai menegangkan. Joget Mbak di atas Mbak tadi Mbak. Jogetnya apa tadi Bu Puan? Joget ya, supaya dalam situasi apapun, apalagi ini suasananya kan menjelang pemilu, kita minta suasana kondusif, nyaman, damai, gembira ya, apalagi ini peresmian pasar supaya Kabupaten Klaten tetap bisa adem ayem. Gimik keriangan di tengah suhu politik yang mulai memanas itu seperti obat untuk kaum muda menyikapi politik yang terkesan tegang dan memeras otak syaraf. Tim kampanye Prabowo Subianto pun mengamini hal itu. Pemilih muda tidak bisa masuk melalui hal yang berat. Berjoget, narasi riang dan santailah yang dapat menjadi jalan masuk para pemilih muda untuk mengetahui program, visi misi, ide dan gagasan pasangan calon. Gemoy ini yang begitu sekarang menjadi perhatian dan menarik perhatian para anak muda, itu tumbuh secara organik loh. Bukan kami yang bikin ini gemoy, bukan. Ini tumbuh secara organik dari bawah. Dan ketertarikan anak muda itu kan dimulai dengan sesuatu yang memang awalnya mereka lihat menarik dan mengena di hati. Pengamat politik Emrus Sihombing pun mengatakan demikian. Gimik politik termasuk dalam strategi politik untuk menarik hati pemilih. Terutama saya ikuti media massa bahwa generasi Z menentukan pilihan itu tidak sekedar program yang ditawarkan, juga termasuk gimik-gimik gitu ya. Artinya mereka sudah lihat gimik-gimik itu di sosial media. Atas gimik itu mereka sudah memutuskan. Misalnya, saya mendengar suatu media berita terkemuka di Indonesia, para generasi Z itu mengatakan begini, ya aku suka milih paslon ini karena ternyata dia senang dengan memelihara hewan, misalnya seperti itu. Artinya tidak program. Baru saya akan memilih calon ini karena putranya baik loh, ganteng loh, gitu kan. Nah, gimmick-gimmick semacam ini akan tentu mempengaruhi voting behavior, perilaku memilih dari para pemilik hak suara. Jadi ada dua hal saya melihat, program yang ditawarkan dan atau gimmick-gimmick yang ditawarkan terutama pada generasi Z tersebut. Jadi atas dasar itulah mereka sudah punya pilihan. Meski demikian, gimik politik berjoget ala pasangan nomor urut 2 itu sempat ramai dan mendapatkan kritik pedas dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman beberapa waktu lalu di Depok, Jawa Barat. Menurutnya, gimik seperti itu tentu sesuatu yang tidak sehat. Tim TV One mengabarkan.